Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Andri Susanti, mahasiswa Pasca Sarjana UNES Pendidikan Dasar. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran daring melalui Zoom dan WhatsApp Group pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dr. Barokah Istrianti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa absensi melalui Google Form yang lainnya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp Group. Sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita semangat dalam pembelajaran nanti. Yuk, dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Pinter. Jadi kemarin kita belajar mengenai iklan media cetak yang ada kata kuncinya beserta sistem pencernaan manusia hewan ruminansia. Ibu mempunyai sebuah gambar. Coba perhatikan adik-adik. Nah, gambar ini pada gambar menunjukkan gambar apa ya anak-anak? Pinter. Jadi kalau kita sarapan harus makan makanan yang sehat. Contohnya ada sayuran, buah-buahan, pauk-pauk, dan makan pokok, serta susu. Lalu dampak kalau kita tidak sarapan itu seperti apa? Iya, pinter. Cemas, tidak bertenaga, kemudian ada menyebabkan penyakit mah, sulit berkonsentrasi, dan menyebabkan obesitas. Maka dari itu kita harus melakukan sarapan setiap pagi supaya kita tetap sehat. Nah, jadi kalau kita ingin membuat, nah hari ini kita sudah sampai di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, tujuannya itu apa ya? Pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuannya itu sendiri terdapat 6 anak-anak. Jadi nanti siswa mampu menentukan unsur-unsur iklan media cetak dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat diagram informasi iklan media cetak dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sistem organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat peta pikiran sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan percaya diri. Kemudian yang kelima, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu menyanyikan lagu yang bertangga nada minor dengan percaya diri. Nah, selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah gambar. Perhatikan pada iklan. Nah, di dalam sebuah iklan itu maksudnya adalah salah satu media promosi yang berisi informasi produk dan disebarkan kepada halayak ramai. Nah, jadi pada iklan itu sendiri memiliki fungsi. Fungsinya yaitu untuk mempromosikan sesuatu. Nah, coba perhatikan iklan nomor 2. Berdasarkan iklan media cetak nomor 2, kata kuncinya adalah untuk menunjang pertumbuhan otak, makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian pada pembuatan media cetak, kita harus memperhatikan unsur sebelum membuat iklan media cetak. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu headline atau judul. Nah, headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Kemudian subjudul. Subjudul berfungsi memelihara perhatian yang telah diperoleh untuk digiring memperhatikan isi iklan.
Kemudian ada isi iklan ditulis menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada subjudul. Kemudian ada komposisi warna dan gambar yang menarik, di mana pilihan gambar yang jelas dan menarik akan menarik perhatian para pembacanya. Kemudian ada slogan. Nah, slogan itu sendiri diartikan sebagai moto atau kalimat yang mengandung ekspresi ide atau tujuan yang mudah diingat. Kemudian yang harus diperhatikan itu adalah kalimat iklan, di mana iklan harus disajikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Nah, anak-anak sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oh iya, Indah apa? Kenapa headline harus ada? Ya, karena headline itu sendiri kan berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Jadi judul ini juga harus jelas dan mempunyai maksud tujuan yang tepat pada yang ingin disampaikan para pembacanya. Nah, kalau ada sebuah iklan media menyatakan tentang makan makanan sehat, nah kita juga ada fungsinya itu makanan sehat. Untuk apa, kegunaannya, lalu bagaimana, itu pasti pada media cetak tentunya diperhatikan juga. Nah, adik-adik, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya, makan makanan sehat, setelah kita makan, diolah di mana ya? Pintar Susanti. Jadi, makanan yang kita makan diolah di sistem pencernaan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Nah, pintar. Pada sistem pencernaan manusia itu sendiri merupakan proses di mana makanan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana sekaligus untuk mengubah zat-zat makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat diserap dengan mudah oleh tubuh. Kemudian, di jenis-jenis pencernaan pada manusia, berdasarkan prosesnya itu dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanis itu bertugas untuk mengubah bentuk dan ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sehingga pencernaan mekanis ini terjadi di rongga mulut menggunakan bantuan gigi. Jadi sebelum makan kita biasanya kan di mulut, dikunyah. Nah, itu tuh bantuan dari gigi. Kemudian untuk pencernaan kimiawi itu sendiri bertugas mengubah zat makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi menggunakan bantuan enzim. Nah, di pencernaan kimiawi itu terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, di organ-organ pencernaan manusia inilah makanan akan diolah melalui beberapa tahap. Nah, organ pencernaan manusia itu sendiri ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus beras, usus besar, dan anus. Nah, pada organ-organ manusia itu ada fungsinya sendiri-sendiri, dimulai dari rongga mulut. Nah, fungsinya itu rongga mulut melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Jadi, fungsinya itu sendiri sebagai proses pencernaan. Kemudian ada kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi sebagai peran dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Kemudian lambung ini ada 3 fungsinya anak-anak sebagai tempat menyimpan makanan, sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Kemudian juga memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Kemudian habis itu lambung akan bekerja mencerna dan menghancurkan makanan-makanan kita. Nah, dari ini makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Kemudian organ selanjutnya yaitu diturunkan meraih usus halus, di mana usus halus terdiri itu ada 2. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong jejunum, kemudian di usus penyerapan ilenium. Nah, di usus kemih besar yaitu berfungsi sebagai membuang air garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Kemudian anus. Nah, anus itu sendiri berfungsi sebagai defekasi feses atau dalam mengatur keluarnya feses. Jadi defekasi itu proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk air. Nah, sampai sini sistem pencernaan manusia, anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Tidak, baik. Mari kita lanjut ya. Nah, kalau kita sudah belajar tentang
unsur-unsur yang ada di iklan sebelum membuat iklan media cetak serta organ-organ manusia dan fungsinya. Sekarang kita akan belajar mengenai lagu bertangga nada minor. Nah, di tangga nada minor, urutan dari sebuah nada yang disusun berjenjang. Nah, tangga nada terdiri dari 8 tingkatan, urutan dari tingkat pertama sampai 8. Nah, tingkatan tersebut yaitu yang pertama tonika, yang kedua tronika, yang ketiga median, keempat subdominan, dan yang kelima dominan, dan yang keenam submedian dan leading tone, dan yang terakhir yaitu oktav. Nah, tangga nada minor adalah tangga nada diatonik. Kemudian yang susunan nada-nadanya berjarak antara 1 sampai 1, 2, 1, 1, 1, 1, atau 2, 1, 1. Nah, pada tangga nada minor memiliki melodi bernuansa haru, sempit, tertutup, sedih, murung, menyakitkan, serta religius. Ada juga yang kurang bersemangat. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, mempunyai pola interval. Kemudian pada tangga nada minor itu contohnya ada beberapa. Yang pertama syukur, terima kasihku, Dewi Jodoh, Tuhan Timbul, syukur bunga, dan bubui bulan Sunda. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang bisa ditanyakan atau merefleksikan kembali? Jadi kita tadi belajar mengenai apa? Pintar, asing. Jadi kita belajar mengenai unsur-unsur yang harus diperhatikan di dalam media cetak. Kemudian ada sistem pencernaan manusia beserta organ-organnya dengan mempunyai fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu lagu yang bertanda nada minor serta contoh-contoh lagu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, Ibu simpulkan ya. Jadi pembelajaran hari ini mengenai iklan media cetak harus melakukan 6 unsur. Unsurnya tadi ada 6, ada judul, subjudul, dan sebagainya. Nah, di dalam itu juga sistem pencernaan manusia kita ada terdapat beberapa organ. Jadi organ-organ masing-masing itu sendiri di dalam manusia mempunyai fungsinya masing-masing. Serta kita belajar tentang nada tanda minor. Anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. Jadi anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang Ibu kirim melalui WhatsApp group. LKPD-nya mengenai diagram iklan media cetak, kemudian anak-anak membuat sebuah peta pikiran pada organ manusia beserta fungsinya yang sudah kita pelajari nanti. Yang dikumpulkan melalui WhatsApp group. Setelah itu, Ibu akan koreksi hasil kalian. Nah, jadi anak-anak, sebelum belajar Ibu tutup, anak-anak Ibu memberi motivasi bahwasanya kita harus tetap semangat walau pembelajaran jarak jauh. Nah, akhirnya ada yang memimpin berdoa. Oke, Indah silakan dipimpin. Oke, berdoa. Hai, terima kasih Indah. Nah, sekian pembelajaran hari ini yang Ibu bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.